Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada hari ini dengan topik mujizat itu nyata. Setiap orang sakit ingin sembuh. Setiap orang yang sakit parah ingin mujizat kesembuhan. Tetapi kita melihat dari kenyataannya di sekitar kita. Mungkin secara manusia kita memandangnya sepertinya orang ini ada iman dan kuat berdoa. Kenapa tidak sembuh? Tetapi ada lagi mungkin kita lihat kurang iman, tapi kenapa sembuh? Apa sebenarnya mujizat kesembuhan itu? Dan apa kriteria untuk mendapatkan mujizat kesembuhan itu? Apakah mujizat itu nyata di zaman sekarang ini? Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus kepada masing-masing kami yang mendengarkan. Biarlah kami makin hari makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami makin dekat kepada Tuhan. Urapi lidah hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu ucapkan semua hanya berasal dari-Mu saja. Tuhan, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Joni Eareckson Tada, pada saat dia masih remaja, dia adalah seorang remaja yang sangat aktif. Dia suka hiking, dia suka berkuda, main tenis, dan berenang. Tetapi pada satu musim panas pada tahun 1967, di usia dia 17 tahun pada waktu itu, dia pergi bersama-sama temannya menyelam di danau yang dangkal. Dia tidak sangka bahwa danau itu dangkal, sehingga terjadilah kecelakaan. Lehernya patah, tulang servikal keempat dan kelima, sehingga membuat dia lumpuh dari leher ke bawah. Selama 2 tahun rehabilitasi, dia berjuang. Dan dia berjuang untuk hidup. Dan dia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tubuh yang tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Dan awalnya dia sangat depresi. Dia mau teman-temannya untuk menyilat nadinya atau memasukkan pil tidur ke dalam mulutnya. Karena dia ingin bunuh diri. Tetapi kita tahu teman-temannya tidak mungkin melakukan itu kepada dia. Dia frustrasi. Dia tidak dapat menghadapi sisa hidupnya dalam keadaan demikian. Dan imannya pun runtuh. Pada awalnya dia sangat marah kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia merasa kenapa Tuhan menghukum dia. Dia bukan orang jahat. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Dan kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Padahal Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Akhirnya di dalam pencahariannya semuanya ini dia mendapatkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Dia bangkit dari keterpurukannya. Dia mendapatkan gambaran yang sesungguhnya siapa Tuhan yang dia kasihi. Sekarang dia adalah pelayan Tuhan sejati dan dia memimpin sebuah pelayanan Kristen internasional untuk orang-orang cacat yang diberi nama Joni and Friends yang didirikan pada tahun 1979. Dia adalah seorang pembicara terkenal, pengkhotbah, motivator, dan dia juga penyanyi, suara bagus, dan dia penulis lebih dari 50 buku, dan seorang seniman pelukis yang dipuji, dan dia memenangkan banyak penghargaan di seluruh dunia. Dia sangat aktif. Dia menikah
pada tahun 1982 dengan Ken Tada di usianya yang ke-33 tahun. Apakah Johnny tidak punya iman sehingga dia tidak disembuhkan Tuhan? Tapi kita tahu dia adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Kita tahu mengapa Tuhan tidak memberikan dia mujizat kesembuhan. Yang kita tahu, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan di dalam keaktifannya menginjil, pada tahun 2010, dia harus kembali menghadapi satu cobaan. Dia divonis menderita kanker payudara stadium 3. Karena dia sudah pernah melewati semua kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Jadi kali ini di dalam perjuangan melawan kanker pun dia bisa melewatinya dengan baik. Pada tahun 2019 dia dinyatakan bersih dari kanker. Sekarang dia berumur 71 tahun. Kembali cobaan dia harus hadapi pada tahun 2020 di mana dia menderita COVID. Tetapi puji Tuhan dia sudah sembuh. Cobaan demi cobaan dia harus lewati. Walaupun dia melakukan pelayanan dan setia kepada Tuhan. Kita tahu sekali lagi rencana Tuhan adalah yang terbaik. Secara fisik Johnny Erickson Tada sangat lemah. Tetapi secara mental dan rohani dia kuat. Ini adalah Opa Budoyo. Opa Budoyo, beliau adalah ayahnya dari teman saya. Beliau adalah seorang panutan bagi saya di dalam melakukan pelayanan kesehatan tanpa pamrih. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati, sangat mencintai Tuhan, dan saya bisa melihat Yesus di dalam kehidupan beliau. Baru pertama kali saya melihat karakter Yesus di dalam kehidupan seseorang di dunia nyata. Beliau suka berkhotbah, mengajar firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit dengan jarum yang sederhana tanpa obat. Seorang full-time pelayan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, dia masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya. Melalui pelayanan beliau, mata saya dibukakan. Bahwa kesembuhan bisa terjadi hanya menggunakan alat sederhana. Dan yang utama adalah berdoa. Mujizat demi mujizat terjadi. Orang yang sakit parah bisa sembuh. Yang seharusnya dioperasi tidak perlu dioperasi. Dan saya lihat sembuh. Luar biasa bagi saya. Saya dikuatkan iman saya. Dan saya bersyukur saya melihat ini semua. Sehingga pada waktu saya sakit, saya yakin dan percaya. Walaupun penyakit saya secara medis tidak dapat disembuhkan, saya tahu masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Saya berdoa tidak berkeputusan. Saya terus memohon kepada Tuhan untuk mujizat kesembuhan. Inilah yang menguatkan saya untuk melewati semuanya ini. Tetapi pada tahun 2003, beliau meninggal dunia di dalam usia 67 tahun. Hanya sakit 2 hari. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan untuk beliau. Mengapa Tuhan izinkan beliau beristirahat sedangkan masih banyak orang yang membutuhkan. Tetapi kita tahu rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ada satu contoh kesembuhan yang menonjol di dalam kitab Perjanjian Lama adalah kesembuhan dari Raja Hizkia. Kita tahu Raja Hizkia diberitahu melalui Nabi Yesaya bahwa kematiannya sudah dekat. Dia berdoa, menangis kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Dan Tuhan menjawab doa dia. Raja Hizkia bukan hanya diperpanjang umurnya 15 tahun, bahkan Tuhan memberkati kerajaan yang dipimpinnya.
Kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 20. Mengapa Raja Hizkia mendapat kesembuhan? Mengapa Opa Budoyo meninggal padahal banyak orang sakit masih membutuhkan? Mengapa Johnny Erickson Tada yang begitu kuat imannya tidak disembuhkan? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan semua orang yang sakit? Kriteria apa yang diperlukan agar seseorang mendapatkan mujizat kesembuhannya? Jika kita baca di dalam buku Mazmur, dalam beberapa doa minta kesembuhan, kita bisa melihat hubungan yang erat antara penyakit dan dosa. Hubungan antara tubuh, jiwa, dan pikiran. Apakah kriterianya? Saya taruh di sini 2 kriteria, yaitu yang pertama adalah untuk kesembuhan holistik. Mazmur 41 ayat 3 dan 4. Tuhan membantu dia dirancangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini kita lihat hubungan yang erat antara penyakit dan dosa. Di dalam kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, kita bisa baca di dalam buku Matius 9 ayat 20 sampai 22. Bagaimana dia berusaha mendekati Yesus, menerjang masa. Dia mendesak agar dia bisa menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia begitu yakin, seyakin-yakinnya. Kalau dia jamah, dia pasti sembuh. Oleh karena itu dia berusaha. Yesus tahu. Yesus bisa merasakan. Dan Yesus berpaling kepadanya dan memandang kepada dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kalau kita baca di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, itu dikatakan, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Jadi imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi perempuan ini bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi secara utuh, secara holistik. Perempuan ini sudah dikucilkan oleh sosial selama 12 tahun penyakitnya itu. Mungkin sudah 12 tahun dia tidak bisa lagi membelai anaknya. Tidak bisa dekat lagi dengan suaminya dan teman-temannya. Tetapi dengan kesembuhan jasmani yang Tuhan berikan, dia juga mendapatkan kesembuhan sosialnya. Di mana dia bisa diterima kembali di dalam masyarakat. Di mana dia bisa kembali membelai anaknya. Dan juga bersama dengan suami dan keluarganya. Kesembuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah kesembuhan holistik. Kesembuhan seutuhnya. Jiwa, mental, dan jasmani. Iman yang percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan seutuhnya. Itulah yang kita butuhkan. Sekali lagi, Yesus tidak tertarik hanya kepada kesembuhan jasmani. Apabila kita lihat mujizat-mujizat Yesus pada waktu Yesus di dunia ini, Yesus pada waktu menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat kesembuhan jasmani, selalu dia sebut jangan berbuat dosa lagi. Dan ini juga untuk menyaksikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan rohani.
Sekali lagi, Yesus tidak pernah memisahkan kesembuhan jasmani dan rohani. Jadi tujuan kesembuhan dari Yesus adalah holistik. Yang kedua adalah kesembuhan untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, tujuan kesembuhan lebih besar dari apa yang kita inginkan. Juga lebih besar sekali lagi dari kesembuhan jasmani. Yohanes 11 ayat 4 katakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita tahu pada waktu Lazarus sakit, saudara-saudara perempuannya datang kepada Yesus. Tapi Yesus bilang, penyakitnya akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sekali lagi, kesembuhan dari Lazarus Tuhan pakai untuk memuliakan Allah. Di dalam Lukas 5 ayat 24 sampai 26, kita bisa baca. Pada waktu orang lumpuh itu sudah disembuhkan. Dia pulang ke rumah memuliakan Allah. Bukan hanya dia saja, tetapi semua orang yang melihat takjub lalu memuliakan Allah. Ini adalah penginjilan, ini adalah kabar baik yang Yesus mau berikan melalui mujizat yang dilakukannya untuk mengenal Yesus. Di dalam kasus di mana Yesus menyembuhkan anak muda di Nain, Yesus tidak tega melihat ibunya menangis. Yesus sembuhkan anak itu. Kita baca di dalam ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kita lihat melalui mujizat kesembuhan dari anak muda ini, tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di daerah sekitarnya. Jadi sekali lagi, kesembuhan mujizat yang dimaksud adalah bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan holistik, kesembuhan yang bukan untuk memenuhi keegoisan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengabarkan Injil melalui mujizat kesembuhan ini supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Bagi orang yang pengetahuannya tidak dalam tentang firman Tuhan, cenderung berpikir bahwa iman mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin sembuh, saya minta Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi untuk orang yang pengalaman Kristennya matang, dia telah belajar untuk membawa keinginannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doanya adalah kehendakmu yang jadi. Dan dia bersedia menerima penderitaan apapun jawabannya. Imannya teguh. Jadi sekali lagi, kita berdoa. Kita tetap berdoa. Tetapi permintaan kita ini harus selaras dengan firman Tuhan. Bukannya memaksa apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya hasilnya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita tidak boleh lupa sedikit pun bahwa untuk setiap berkat sejati yang Allah sediakan bagi anak-anaknya, setan mempunyai tiruannya. Yesus sudah mengingatkan ini. Kita jangan gampang terkecoh oleh mujizat-mujizat yang mengatakan kamu akan sembuh, kamu akan sembuh. Kamu tidak perlu ubah pola hidup. Kamu tidak perlu berobat. Tuhan akan menyembuhkan kamu.
Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling merusak tentang doa. Bahwa doa adalah sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak. Kita ingin sembuh memang. Tapi kita harus bekerja sama-sama Tuhan. Dan kita harus mengakui dosa-dosa kita. Menyesal dan bertobat dari cara hidup kita yang lama. Bukan tidak perlu merubah pola hidup. Mengenai nabi-nabi palsu ini, Yesus sudah kasih peringatan di dalam Matius 24 ayat 24. Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi hati-hati. Banyak nabi palsu akan muncul di akhir zaman. Mereka menggunakan cara yang sama, tiruan dari setan meniru Yesus. Kita jangan mudah percaya. Kita tetap minta mujizat kesembuhan, tetapi kita perlu tahu yang mana berasal dari Tuhan, yang mana bukan. Ada macam-macam kesembuhan. Kesembuhan langsung, yaitu immediate healing, seperti Raja Hizkia, atau mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada waktu di dunia ini. Dan yang lainnya kesembuhan perlahan, gradual healing. Seperti saya mengalami kesembuhan perlahan. Menderita rasa sakit nyeri 3 tahun. Saya tidak tahu kenapa saya harus melewati kesembuhan secara perlahan. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu yang mana lebih baik. Mungkin Tuhan mau membentuk karakter saya. Dan juga kesembuhan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti yang terjadi pada Opa Budoyo. Dan percayalah, Tuhan mempunyai waktu yang tepat dan sempurna. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Dan diperlukan sedikit kesabaran dan iman yang besar. Rencana Tuhan akan selalu lebih besar dan lebih indah daripada kekecewaan kita. Mungkin kita sudah berdoa, kita tidak sungguh. Percayalah kepada Tuhan. Karena sekali lagi ada rencana Tuhan di balik penderitaan kita ini. Ada rencana Tuhan di balik sakit kita. Tuhan bisa memakai segala keterlambatan, segala kesulitan dan masalah untuk membangun karakter di dalam kehidupan kita. Karakter sesuai dengan karakter Kristus. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sakit? Yang pertama adalah berdoa. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Tuhan tahu kesedihan hati kita. Tuhan tahu keinginan kita. Tuhan melihat setiap air mata kita. Dan juga Tuhan mendengar setiap doa kita. Teruslah berdoa. Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terus mungkin kita bilang, saya sudah berdoa, tapi saya tidak mendapatkan kesembuhan. Kita baca Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Jadi mungkin kita berdoa, kita meminta, tapi kita tidak yakin. Kita tidak yakin, mungkin dokter bilang, penyakit saya sudah begitu parah, tidak mungkin bisa sembuh. Kita bimbang. Ini sama dengan kita tidak percaya. Sama dengan gak ada gunanya berdoa. Kita berdoa, tapi kita tidak percaya.
Yakobus 1 ayat 6 katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kita tahu yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kita pergi, kita datang kepada sumber kesembuhan itu, yaitu Tuhan Yesus. Pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Dia yakin, seyakin-yakinnya. Kalau dia jamah jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Tuhan melihat iman dia. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Menyembuhkan dia. Dan yang nomor 2 adalah menyesal dan bertobat. Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita sakit bisa karena kelakuan kita yang salah. Bisa karena kita berdosa. Mungkin kita tidak sadar kita melanggar hukum Tuhan. Mungkin kita tidak sadar melanggar hukum kesehatan. Mungkin karena sibuk kita bekerja tidak kenal istirahat. Walaupun pekerjaan kita di dalam pelayanan. Karena sibuk kita sudah jarang belajar firman Tuhan. Mungkin berdoa pun sudah berkurang. Juga mungkin kita kurang mempelajari prinsip-prinsip kesehatan tubuh kita. Sehingga kita makan, kita tidak memperhatikan nutrisi makanan kita. Yang penting asal kenyang. Apapun kesalahan kita yang lama, apapun dosa kita, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita menyesal, kita bertobat, kita berubah. Berubah dari kesalahan. Sekali lagi, bisa sengaja atau tanpa sengaja. Semua pasti Tuhan ampuni. Dan setelah itu, setelah kita diluputkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menceritakan pekerjaan-pekerjaannya. Kita bersaksi kepada orang. Kita menjadi terang kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah melalui kehidupan kita yang sudah berubah, banyak orang mengenal kebenaran. Yakobus 4 ayat 8 dan 10. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena engkau melupakan pengajaran Allah-mu. Kita menyesal. Kita bertobat. Kita datang kepada Allah dengan rendah hati. Mau diperbaiki. Mau berubah. Dan kita lebih giat lagi. Mau membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca saja. Tapi kita mempelajari. Karena dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak dari kita mengenal Allah hanya sepintas. Tidak mengenal secara dalam. Banyak dari kita tidak mendalami firman Tuhan. Sehingga kita kurang mengenal Tuhan kita. Dan
rencana Tuhan bagi kita. Mulai sekarang belajar lagi firman Tuhan dan berdoa. Jika kita melanggar hukum kesehatan, berubahlah. Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Janji Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 26 ini dikatakan maka jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Kata Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Biarlah kita hidup menurut kepada hukum kesehatan. Dan satu hal lagi, ada juga orang yang merasa apabila menggunakan bahan alami atau jika kita sakit, kita merubah pola makan, pola hidup, atau menggunakan medis, itu adalah satu bentuk penyangkalan iman. Mari kita baca. Ini arti secara bebasnya. Mereka yang mencari kesembuhan dengan doa, hendaknya tidak mengabaikan untuk menggunakan bahan-bahan alami dalam jangkauan mereka. Ini bukanlah penyangkalan iman untuk menggunakan pengobatan yang telah Tuhan sediakan di alam untuk mengurangi rasa sakit dan membantu tubuh dalam pemulihannya. Apabila dalam hal alami, bahan yang ada di alam itu tidak mempunyai efek samping yang berat seperti di dalam medis. Dikatakan di sini bukan menyangkal iman untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai kesembuhan ini. The Ministry of Healing, halaman 228 sampai 232. Jadi sekali lagi, Tuhan mau kita bekerja sama di dalam penyembuhan ini. Kita tahu Raja Hizkia Tuhan suruh memakai tapal buah ara untuk bisulnya. Dan juga pada waktu Yesus mencelikkan mata orang buta dengan tanahnya, Yesus memerintahkan orang itu untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Tuhan meminta kerjasama Raja Hizkia, orang buta itu, untuk kesembuhannya. Jadi sekali lagi, dengan mengubah pola hidup, itu tidak menyangkal iman. Bukan berarti dengan kita pantang makanan yang tidak sehat, itu menyangkal iman. Bukan. Berdoa saja tanpa tindakan, itu adalah sia-sia. Kalau kita tahu pola hidup kita sudah salah, kalau kita tahu makanan kita sudah salah, dan pola pikir kita, emosi kita sudah salah, ada baiknya kita berubah, menyesal, dan bertobat. Pola hidup sehat alami tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu nutrisi, olahraga, air yang cukup, sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita semuanya, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sakit? Pertama, berdoa. Kedua, menyesal dan bertobat. Ketiga, menuruti firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 24. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya.
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Pada waktu kita sudah menyesal dan bertobat, kita turuti perintah Tuhan. Karena dikatakan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak berdaya. Dan yang keempat, jangan berbuat dosa lagi. Pertama, berdoa. Kedua, menyesal dan bertobat. Ketiga, menuruti firman. Yang keempat, jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Kepada mereka yang menginginkan doa untuk pemulihan kesehatan, harus dijelaskan bahwa pelanggaran hukum Tuhan, baik kesehatan atau rohani, adalah dosa. Dan agar mereka menerima berkatnya, dosa harus diakui dan ditinggalkan. Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Yesus katakan kepada orang lumpuh yang telah disembuhkannya di pinggir kolam Bethesda. Yesus bilang, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Semua yang sudah lewat, semua kesalahan yang kita sudah lakukan, kita bertobat dan kita tidak lakukan lagi. Dan biarlah Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ini menjadi doa kita setiap hari di dalam perjalanan kekristenan kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita sekali lagi minta tuntunan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah mujizat itu nyata? Ya, mujizat itu nyata. Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada waktu Yesus katakan ini kepada ayah dari anak yang kerasukan roh, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 23 dan 24. Saudara-saudara, apakah mujizat masih ada? Yes. Apakah mujizat itu nyata? Yes. Sekali lagi, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Mujizat kesembuhan yang kita inginkan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Mujizat kesembuhan yang holistik. Di dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari sini kita lihat, dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Bukan hanya menyelamatkan,
jasmani. Tapi yang penting adalah menyelamatkan jiwanya. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya jika ia telah berbuat dosa. Sekali lagi, mujizat kesembuhan yang Tuhan tawarkan adalah mujizat kesembuhan yang holistik, lebih dari yang kita minta, yaitu kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan dari rohani kita. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Mujizat yang lebih besar dari kesembuhan jasmani adalah kesembuhan rohani. Dan mujizat terlebih besar lagi dari semuanya itu adalah yang kita tidak sangka-sangka. Kita selamat dan hidup kekal di surga. Bukan hanya mujizat kesehatan jasmani saja, tetapi mujizat hidup kekal di surga bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Mungkin kita bertanya, kapan saya sembuh? Saya sudah sakit sekian lama. Dan saya juga sudah berdoa, dan berdoa. Sepertinya doa saya tidak dijawab. Saudara-saudara, kita sudah pelajari bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Pada waktu kita sakit, biarlah kita tetap bersyukur. Kita bisa mengatakan saya sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Saya sukacita di dalam penderitaan. Saya kuat di dalam kelemahan. Dan saya indah di dalam jalan saya. Karena Tuhan ada di pihak saya. Apapun masalah kita, baik masalah penyakit, maupun masalah keluarga, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, selalu kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyesal dan bertobat. Kemudian kita menuruti firman Tuhan. Dan kita tidak melakukan atau mengulangi kesalahan lagi. Biarlah kita juga bisa seperti Joni Eareckson Tada. Sudah 50 tahun lebih dia hidup dalam keadaan yang tidak bisa bergerak kaki dan tangannya. Perlu bantuan orang untuk kehidupan dia sehari-hari. Tetapi dia masih bisa katakan, meskipun ia membunuhku, aku akan menaruh harapan di dalamnya. Ayub 13 ayat 15. Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sehingga kita pun bisa mengatakan dan tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kesembuhan datang di dalam waktunya Tuhan. Dan juga kesembuhan terjadi dengan caranya Tuhan. Bersabarlah. Tuhan berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik. Bersabarlah, tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan. Semoga kita semua baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sudah kami pelajari pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan penyakit kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya
Semua ini terjadi karena Tuhan izinkan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ampunilah kami Tuhan apabila kami kurang sabar. Apabila kami lebih mementingkan keinginan kami sendiri, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami yang kurang percaya ini, supaya mulai sekarang kami hidup lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut kepada firman Tuhan, dan bisa tetap menjadi terang, memuliakan Tuhan melalui kelemahan-kelemahan, melalui penyakit yang kami alami. Kami mohon Tuhan, jamah kami semua yang hadir di sini yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Satu kesembuhan yang Tuhan tawarkan, yaitu kesembuhan bukan hanya jasmani, tetapi kesembuhan jiwa. Kami rindu Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Kami mohon ini semua dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.